Ada sebagian korban ada yang dieksekusi dengan cara leher mereka dipenggal. Hey gang, this is my home. Welcome back to Abai 3D. Oke geng, balik lagi bareng gue Abai, hanya Abai dan cuma Abai, kaum rebahan yang ingin jadi jutawan. Geng, gak kerasa negara kita saat ini sudah 76 tahun merdeka. Semua itu tidak luput dari perjuangan para pahlawan kita untuk memerdekakan Indonesia. Untuk menghormati mereka, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengenang jasa-jasa mereka. Semoga pahlawan kita ini ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa. Berdoalah menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Geng, ternyata pada zaman penjajahan dulu, selain perang pernah terjadi pembantaian beberapa di wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa tempat pembantaian ini pun sampai dijadikan museum untuk mengenang betapa sadisnya para penjajah terhadap rakyat di Indonesia. Nah, di video kali ini gue bakal nge-share ke kalian tentang 3 tempat yang pernah dijadikan pembantaian massal di Indonesia. Ya udahlah, langsung aja geng. Rawagede, Karawang. Geng, di kota Karawang ini, khususnya di Rawagede yang sekarang terletak di Desa Balungsari, Rawamerta, Karawang, dulunya pernah terjadi pembantaian massal besar-besaran pada tanggal 9 Desember 1947. Meskipun Indonesia sudah merdeka, penjajah Belanda tidak bisa terima dan melancarkan agresi militer pertama. Dari kejadian ini, ada 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Tidak hanya orang dewasa, namun para remaja pun yang baru berumur belasan tahun menjadi korban pembantaian. Ternyata, sebelum perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 melakukan pembersihan unit TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Jadi geng, perjanjian Renville itu adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Perjanjian ini berisi batas wilayah antara Indonesia sama Belanda yang disebut juga garis Panmok. Sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke Indonesia dan beberapa beroperasi di Karawang. Di dalam operasinya tersebut, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos militer Belanda. Bukan hanya Kapten Lukas Kustario saja, tentara Belanda juga memburu para gerombolan pengacau dan perampok. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor, mereka menggeledah setiap rumah di dusun Rawagede. Alhasil, mereka pun tidak menemukan satu senjata apapun. Tentara Belanda pun memaksa semua penduduk untuk keluar rumah masing-masing dan dikumpulkan di tempat yang lapang. Para lelaki pun diperintahkan untuk berdiri berjejer, ditanya tentang keberadaan para pejuang yang bersembunyi di daerah tersebut. Namun, semua bungkam. Tak ada satupun yang memberitahukannya. Alhasil mereka pun menembaki para lelaki tersebut, termasuk para remaja yang umurnya masih belasan tahun. Setelah kejadian itu, para wanita dan anak-anak pun langsung mencari dan menguburkan keluarganya yang telah tewas dari pembantaian tersebut. Gila geng, sadis nggak tuh? Bayangin kalau kita ada di saat kejadian itu, gimana nggak sedih coba? Ngeliat orang yang kita sayang, tulang punggung keluarga, anak kita ditembaki sampai mati. Oke geng, kita lanjut ke urutan kedua. 2. Gerbong Maut Brawijaya. Geng, Museum Gerbong Kereta Api yang terletak di Bondowoso ini ternyata pernah menjadi saksi bisu kekejaman para penjajah terhadap pejuang Indonesia. Pada tanggal 23 November 1947, tepatnya pukul 3 dini hari, 100 tawanan orang Indonesia akan dipindahkan dari Bondowoso ke Surabaya menggunakan kereta api pengangkut barang dengan 3 gerbong yang minim ventilasi udara, di mana gerbong yang berkode GR 5769 dan GR 4416 yang masih memiliki lubang kecil, dan GR 10152 yang sama sekali tidak memiliki ventilasi udara atau lubang udara.
Udara di gerbong itu pun sangat pengap dikarenakan ukuran gerbong-gerbong itu yang sangat kecil, mulai dari bernapas hingga tidak diberi makan dan minum. Jelas membuat mereka tak mampu bertahan lama di dalam gerbong tersebut. Sebagian mereka ada yang sampai meminum air kencing sendiri untuk bertahan hidup. Disebutkan peristiwa itu terjadi pada saat matahari benar-benar terik dan memakan waktu belasan jam untuk sampai di stasiun Wonokromo. Dari perjalanan tersebut, ada beberapa yang gugur di dalam gerbong itu karena tak sanggup menahan panas dan pengap dan berdesak-desakan di dalam gerbong tersebut. Sebanyak 40 orang meninggal dan 60 orang bisa diselamatkan meskipun dengan keadaan kritis tak berdaya. Nah geng, sejak saat itulah peristiwa itu dijuluki gerbong maut. Untuk mengenang tragedi tersebut, pemerintah setempat membuat museum kereta api di Bondowoso. Yaudah geng, kita lanjut ke urutan ketiga. 3. Makam pejuang Mandor. Geng, makam ini adalah salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di makam ini pernah terjadi pembantaian besar yang berjumlah kurang lebih dari 21.000 korban jiwa oleh tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia. Tragedi ini berlangsung dari tahun 1943 hingga 1944. Peristiwa pembantaian ini disebut dengan istilah tragedi Mandor berdarah atau juga peristiwa Mandor. Kota Mandor sendiri merupakan wilayah Kabupaten Pontianak, namun sekarang sudah termasuk Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada saat itu, Kalimantan Barat dikuasai oleh pasukan Kekaisaran Jepang yang berhasil membuat tentara Belanda mundur meninggalkan Kalimantan Barat. Hingga akhirnya pada bulan Februari seluruh kota Kalimantan dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Setelah menguasai daerah Kalimantan Barat, termasuk Pontianak juga, tentara Jepang banyak melakukan penindasan kepada rakyat Kalimantan Barat. Banyak dari mereka yang ditindas hingga meninggal dunia. Yang sering mereka lakukan penindasan dan penyiksaan tersebut adalah Kempeitai dan Toketai. Mereka menyiksa rakyat Kalimantan Barat tersebut. Biasanya mulut para tahanan dimasukkan air menggunakan selang hingga meninggal. Kebanyakan yang menjadi korban dari kekejaman mereka ialah dari kalangan cendekiawan, feodal, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata. Peristiwa ini sangat memilukan, di mana sebagian korban ada yang dieksekusi dengan cara leher mereka dipenggal menggunakan pedang katana. Konon katanya nih geng, sebelum memenggal, kepala mereka pun ditutup menggunakan sebuah kain. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya sisa pedang katana yang rusak dan patah yang pernah ditemukan di tempat eksekusi tersebut. Ya, itulah geng, 3 tempat pembantaian massal yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang pernah berkunjung ke salah satu museum ini. Coba komen di bawah. Komen ya, komen, jangan sampai nggak komen. Kalau bisa like juga, subscribe, share. Dan bila ada yang salah dari cerita gue di atas, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena semua isi dari cerita di atas adalah hasil gue searching di Google. Oke geng, mungkin cukup dulu sampai sini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi bikin videonya. Oke geng, see you next time.